warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Perkenalkan, saya Aura Fibrianti Ardiansyah dengan NIM A321240076. Saya dari program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2024, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baik, di sini saya hanya sebagai pembuka dari tugas video mata kuliah Kebijakan Publik. Berbicara tentang kebijakan publik, pastinya sangat menarik, bukan? Gimana? Seperti yang kita ketahui, kebijakan publik hadir atas jawaban dari kebutuhan dan juga mungkin masalah dari masyarakat. Namun, tidak semua kebijakan itu berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kadang menimbulkan masalah baru. Maka dari itu, kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai evaluasi dan dampak dari kebijakan publik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikutnya. Pengertian evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana kebijakan publik mencapai tujuan yang ditetapkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga dampaknya. Oke, selanjutnya ada definisi evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan direncanakan, dilaksanakan, dan memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi ini berfungsi untuk melihat efisiensi, pemerataan, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat. Baik, selanjutnya ada tujuan evaluasi. Yang pertama, menilai keberhasilan pencapaian tujuan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan benar-benar mencapai sasaran yang telah ditentukan sejak awal, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dan yang kedua ada mengukur efisiensi penggunaan sumber daya. Kebijakan publik membutuhkan anggaran, tenaga, dan waktu tersebut digunakan secara optimal dan sepadan dengan hasil yang dicapai. Baik, selanjutnya kita masuk di partisipasi publik dalam evaluasi kebijakan, yang dimana partisipasi publik adalah keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan, penilaian, dan pengawasan terhadap jalannya suatu kebijakan. Hal ini penting karena masyarakat adalah pihak yang langsung merasakan manfaat maupun dampak kebijakan. Selain itu, partisipasi publik memperkuat akuntabilitas pemerintah dan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif serta sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dan yang ketiga ada mengetahui kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Setiap kebijakan harus relevan dengan permasalahan nyata di masyarakat. Evaluasi berperan memastikan kebijakan tidak hanya baik di atas kertas tetapi juga bermanfaat di lapangan. Dan yang keempat ada menjadi dasar pengambilan keputusan berikutnya. Hasil evaluasi dapat menjadi referensi untuk memperbaiki, melanjutkan, atau bahkan memperbaiki atau sabar. Dan yang keempat ada menjadi dasar pengambilan keputusan berikutnya. Hasil evaluasi dapat menjadi referensi untuk memperbaiki, melanjutkan, atau bahkan mengganti kebijakan dengan alternatif lain yang lebih efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan dalam evaluasi. Yang pertama, efektivitas. Menilai sejauh mana tujuan kebijakan berhasil dicapai sesuai target yang ditetapkan. Yang kedua, efisiensi. Mengukur apakah penggunaan biaya, tenaga, dan waktu sebanding dengan hasil yang diperoleh. Ketiga, keadilan. Melihat apakah manfaat kebijakan dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Yang keempat, keberlanjutan. Menilai apakah manfaat kebijakan dapat bertahan dalam jangka panjang dan memberi dampak positif berkelanjutan. Selanjutnya ada dampak kebijakan publik, yang dimana dampak kebijakan publik adalah konsekuensi atau akibat dari pelaksanaan kebijakan, baik yang diharapkan maupun yang tidak diinginkan. Adapun dampak positif yaitu misalnya vaksinasi menurunkan angka penyakit, atau bantuan tunai meningkatkan daya beli masyarakat saat krisis. Adapun dampak negatifnya yaitu kadang kebijakan ini menimbulkan masalah baru seperti penolakan masyarakat terhadap vaksinasi atau ketergantungan pada bantuan pemerintah. Selanjutnya ada peran evaluasi dalam pengambilan keputusan, yang dimana
Peran evaluasi ini sangat penting dalam kebijakan publik. Dengan evaluasi, pemerintah bisa tahu apakah kebijakan berhasil, efisien, dan apa dampaknya. Hasil evaluasi ini membuat memutuskan apakah kebijakan dijalankan, diperbaiki atau dihentikan, sehingga keputusan yang dibuat lebih tepat dan bermanfaat bagi masyarakat. Adapun evaluasi dan penghambatan sumber daya. Evaluasi kebijakan berfungsi untuk melihat sejauh mana sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan, baik anggaran, tenaga, waktu, maupun fasilitas, telah dimanfaatkan secara optimal. Tanpa evaluasi yang baik, seringkali terjadi penghambatan sumber daya, yaitu kondisi ketika sumber daya tidak dapat digunakan secara efektif karena adanya kesalahan perencanaan. Adapun partisipasi publik dalam evaluasi kebijakan. Partisipasi publik adalah keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan, penilaian, dan pengawasan terhadap jalannya suatu kebijakan. Hal ini penting karena masyarakat adalah pihak yang langsung merasakan manfaat maupun dampak kebijakan dengan adanya partisipasi. Evaluasi menjadi lebih objektif dan transparan, tidak hanya berdasarkan laporan pemerintah, tetapi juga pengalaman warga. Kemudian ada contoh kasus. Contoh kasusnya itu ada bantuan sosial berupa bansos COVID-19. Saat pandemi COVID-19, pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial untuk masyarakat terdampak, namun pelaksanaannya terkendala data penerimaan yang tidak akurat sehingga banyak warga miskin tidak terdata, sementara yang mampu justru menerima bantuan. Nah, kemudian selain itu, keterlambatan pencarian dan birokrasi berbelit membuat sumber daya tidak segera sampai ke penerima. Kemudian melalui evaluasi, pemerintah memperbaiki data dengan memandukan DTKS dan NIK, melibatkan pemerintah daerah untuk memverifikasi serta memanfaatkan teknologi digital dalam penyaluran. Hasilnya distribusi bantuan menjadi lebih tepat sasaran dan transparan, meski tidak perlu pengawasan agar tidak disalahgunakan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, jadi bagaimana? Apakah dari penjelasan teman-teman saya tadi, kalian sudah dapat mengetahui apa itu evaluasi dan dampak kebijakan publik? Nah, jadi evaluasi kebijakan publik adalah cara untuk menilai apakah kebijakan sudah tetap tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Proses ini penting karena membantu pemerintah mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan ini, serta menjadi dasar untuk perbaikan pemerintah di masa akan datang. Dalam contohnya seperti penyaluran bansos COVID-19, tanpa adanya evaluasi, bantuan bisa saja tidak tepat sasaran dan malah akan menimbulkan masalah baru. Nah, dengan adanya evaluasi kelemahan, bisa diperbaiki sehingga penyalurannya lebih efektif, adil, dan transparan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan berperan menjaga kestabilan pemerintah serta membangun kembali kepercayaan masyarakat. Mungkin sekian saja akhir dari video kami. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat, salam damai, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.